Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Selamat pagi. Hai Kinos, Pas aduh, banget, sempurna banget akhirnya pagi-pagi. datang juga. Benar. Udah ditungguin Teh nih. anget lagi kan? Iya, aku udah pesenin juga loh buat kamu nih, silakan. Emang the best partner terbaik. Perhatian kan, IQ. Ini membuat badan kita selain hangat jadi seger juga dong. Iya dong. Penting ini. Benar, yang penting imunitas terjaga ya. Tapi kita lupa nyapa sahabat iCare nih di rumah. Oh iya, selamat pagi sahabat Selamat iCare dimanapun pagi. Anda berada. Semoga Mudah-mudahan- semuanya dalam Betul. keadaan sehat walafiat ya Nos ya. Amin, 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 amin. By the way, kalau kita sudah ketemu lagi sama sahabat iCare, artinya kita akan membahas update kesehatan yang sekarang perlu untuk diperbincangkan. Bener, setuju banget. Apalagi sekarang kan kita masih dalam masa pandemi ya. Iya, betul. Mas, ya. Dan sekarang berita terbaru ini bahkan kasus perharinya juga naik terus. Betul Jadi sekali. kita sebagai masyarakat Indonesia nggak boleh lengah, harus Ya. terus pakai maskernya, jaga jaraknya, cuci tangan sering-sering ya kan. Apalagi sekarang ada berita mutasi baru dari virus corona ini, Mas. Betul. Baru-baru ini dapat kabar menyentuh angka 10.000 kasus COVID-19. Masih ini yang harus kita waspadai, gitu kan. Apalagi kan ada juga golongan-golongan orang yang resikonya lebih besar, Nos. Betul banget. Istilahnya apa ya? Istilahnya itu namanya comorbid atau orang dengan penyakit bawaan tertentu. Dan ini Nah. banyak Nos penyakit bawaannya nih ya, mulai dari hipertensi, Ya. diabetes mellitus, Ya. penyakit jantung, penyakit ginjal, dan banyak deh penyakit-penyakit lainnya yang itu kewaspadaannya harus ekstra. Iya, karena konon katanya kalau misalnya sudah membawa penyakit bawaan alias komorbid ini, kemudian amit-amit terkena COVID-19, ini kondisi fisiknya itu akan lebih parah daripada orang yang nggak punya komorbid. Gitu, Ini makanya kan. harus kita bahas nih sama pakarnya hari ini ya nggak, Nos? Kamu tahu nggak sih kalau ternyata ada cara penyembuhan atau mungkin alternatif yang disebut Shinsei? Kita akan mengundang seorang Shinsei nih, Betul. bahas tentang pengobatan alternatif dari Cina, dan pastinya lokasi kita juga udah sangat mendukung, ya nggak? Di 12 Chinese Dining. Tempatnya keren banget. Keren banget. Deng, 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 deng. Oke, jadi kita akan ngobrol sama lebih banyak lagi tentang pengobatan namanya Shinsei. Namanya adalah Shinsei Budiman. Oke, kita ketemu aja langsung ya Mas Yuk, Shinsei ya. langsung. Let's go. Selamat pagi Shinsei. Halo. Hai, Aduh, Shinsei. Salam kenal nih Shinsei. Saya Zizi. Gini, Dok. Oh gini ya. gitu. Oke. Sama saya juga, Shinsei. Wah, sehat Shinsei? Ya, begitulah. Sehat ya semoga Mudah-mudahan ya. itu paling penting Ya, ya. sehat Sehat selalu Nah ini kita sekeluarga. pengen ngobrol banyak nih sama Shinsei nih hari ini. yes. Karena sahabat iCare di rumah juga pasti pengen tahu gitu bahwa ada yang namanya pengobatan alternatif. Dan tadi kita habis ngobrol juga ya Nos ya, Iya, tentang betul. ada penyakit yang namanya comorbid atau penyakit Comorbid. penyerta. Yes. Apalagi di era pandemi seperti ini Shinsei. Nah itu betul nggak sih kalau pengobatan-pengobatan herbal atau alternatif tuh bisa mungkin mengurangi penyakit comorbid yang bisa efeknya bisa lebih parah kalau kita terkena COVID gitu. Mohon maaf orang-orang yang saat ini menderita komorbid, itu adalah suatu keberuntungan dengan adanya virus ini. Jadi Beruntung dia ya, Shinsei? Beruntung. Mengapa? Dia akan memberi pelajaran, memberi contoh. Dengan adanya kasus ini, mereka menjadi aware. Dan komorbid itu grafiknya akan menurun. Kalau kita tarik ke belakang, ilmu Chinese itu akan selalu menarik benang merah. Kenapa seorang itu bisa hipertensi? Kenapa seseorang bisa stroke? Karena mereka melupakan satu hal, tidak membaca manual tentang kesehatan. Tidak sering-sering menyimak iCare Metro TV. Oh, oke. aduh. Betul itu. Dia Shinsei. hidup tanpa melihat patokan hidup, tabrak sana, tabrak sini, makan enak, kerja lembur, begadang, mabok, dan seterusnya. Iya, iya, iya. Padahal hidup tuh ada aturan-aturannya Yes, ya gitu. Shinsei ya. Kalau berbicara tentang penyakit-penyakit komorbid, katakanlah ginjal, kemudian diabetes, Yes. hipertensi, dan lain-lain. Yes. Kalau secara pengobatan Shinsei sendiri nih, apa yang biasa dilakukan? Secara apa tekniknya nih? Untuk menghadapi pasien seperti itu, tidak bisa pukul rata. Kamu komorbid, kasih obat ini, sembuh.
No, kalau yang kita berikan hanya seperti refreshment, penyegar, suplemen, seperti teh segala macam, bukan bersifat sebagai obat. Kalau obat itu harus melalui pemeriksaan. Iya. Jadi one by one dalam ilmu TCM atau Chinese Medicine itu kita mengenal Qi. Kalau mungkin di ilmu Barat daya tahan tubuh, tapi di ilmu pengobatan Cina lebih detail lagi. Qi itu ada Qi jantung, Qi lambung, Qi limpa. Artinya Qi adalah energi, energi yang menjalankan jantung, energi yang menjalankan ginjal. Qi ginjal itu kita periksa mana bagian yang kurang, mana bagian lemah. Baru kita bisa memberikan resep yang sesuai dengan kebutuhannya. Dan itu semuanya herbal ya Sensei? Ya? Herbal. Ramuan-ramuan herbal yang Sensei berikan itu apakah memang sifatnya untuk, tadi Sensei bilang untuk penyegar atau memang menyembuhkan? Kalau menyembuhkan, kita memang ada ramuan yang sangat teliti. Jadi takaran-takaran dari obat itu ditimbang dengan sangat presisi. Jadi nggak sembarang campur, masa itu enggak. Dan bisa beda-beda tiap orang gitu ya? Beda-beda. Kalau yang untuk penyegar itu ya kita bisa bikin di rumah atau beli yang udah jadi banyak. Misalnya ada pasien COVID-19, kemudian juga punya penyakit komorbid atau penyakit penyerta, kemudian dilakukan penyembuhan secara alternatif ini, apa yang dihajar Sensei? Apakah meningkatkan daya tahan tubuhnya atau apa nih? Mengapa komorbid itu lebih rentan terhadap virus? Andai kata Qi itu, misalnya Tuhan memberikan kamu 10.000 pasukan Qi untuk menjaga tubuhmu. Orang sehat diberi 10.000, yang 2.000 kita pakai, yang 8.000 menjaga sebagai antibodi. Orang sakit dari 10.000, 5.000 itu untuk memperbaiki sakitnya. Yang 4.000 lagi ada pesakit yang datang lagi. Udah kewalahan, dia akan menurun drastis. Jadi kalau gitu yang harusnya diterapi dulu apanya dulu tuh Sensei? Untuk memperbaiki organnya dulu kah atau jaga si imunnya itu? Bersama-sama. Bersama-sama ya? Bersama-sama. Virusnya juga kita perlemah, kita terapi, diberi obat yang memang khusus untuk COVID. Sementara komorbidnya, misalnya jantungnya itu obat yang sebelumnya dia konsumsi tetap kita berikan. Masih banyak banget yang mau dibahas sama Sensei. Sahabat Banget, eye care banget, juga banget. pasti masih banyak penasaran. Nanti kita Iya. akan kembali lagi ya, tetap di Metro Eye Gitu. Care. Oke sahabat Eye Care, kembali lagi di Metro Eye Care. Dan kali ini sepertinya Zi akan memasak. Karena di depan sudah ada beberapa bahan-bahan masakan. Jadi mungkin Sensei bisa jelasin dulu nih, ada bahan-bahan apa nih di depan kita? Di depan kita ini adalah yang sehari-hari kita lihat. Ini di dapur kita selalu berjumpa, misalnya gula aren. Ini mungkin jarang ada orang yang memasak seperti ini. Tapi ini adalah daun kayu putih, ini daun secang. Ini biasa cuma biji pala. Oke. Dan ini jahe. Bahan-bahan yang ada di depan kita ini kira-kira bisa menjadi penyegar Ya. tadi Sensei bilang atau Ini bisa menjadi penghangat. penghangat? Ya. Oke. Ini Ada kayu putih ya? Ya, kayu putih. Ini direbus ini. ada aroma seperti Aroma. astiri. Ini ada rasa. Ini untuk sedikit pedas ditambah dengan Jahe, jahe. jadi hangat ya. Supaya ada rasa manis, kita memakai gula aren. Oke, Tinggal oke. diseduh. Ini kalau Sensei mungkin tahu bahan ini untuk ini, bahan itu untuk sakit apa gitu. Tapi kalau orang awam Yes. itu bisa nggak Orang bikin awam bikin sendiri, selama yang dibikin itu adalah bahan-bahan yang umum ada di dapur, dan dengan takaran yang tidak terlalu ngawur. Misalnya makan jahe segini dimakan langsung. Pedes Waduh. dong. Ya, maksudnya takarannya itu serasi, Iya. disesuaikan. Apapun yang dia campur, mau pala dicampur ini, selama bahan-bahan itu yang dipakai di dapur, rempah-rempah yang ada di dapur, itu tidak apa-apa. It's okay. Jadi nggak ada efek sampingnya gitu, Sensei? Sesuai dengan selera. Kalau Anda mengkonsumsi herbal seperti ini, itu harus
teratur. Oh, Jangan bilang, oh saya sudah minum herbal 1 minggu, saya sudah kebal virus. nggak ada kayak gitu ya? No way. Wah, terima kasih banyak nih Sinsei ilmu dan informasinya. terima kasih. Mudah-mudahan berguna dan bermanfaat untuk kita semua yang kali ini sedang menonton Metro Eye Care. Iya. Semoga iCare, program-program iCare bisa membawa manfaat bagi seluruh rakyat Amin. Indonesia Amin. menuju rakyat masyarakat yang selalu aware tentang Amin. kesehatan. Betul. Iya, Betul, iya. jangan malas untuk menjaga kesehatan. Iya. Lebih baik menjaga atau menghindari daripada mengobati. Gitu. Nah, Nos, tadi kan kita udah ngobrol sama Sinsei mengenai pengobatan alternatif. Iya, betul. Jadi abis ini kita bakal ngobrol sama Dokter Alvin, spesialis penyakit dalam, tentang mengetahui kalau ini dari sisi herbalnya, kalau Dokter Alvin dari sisi medisnya. Siap. Oke, yuk. Sinza sekali lagi terima kasih. Saya pamit ya sama Zia. Oke, Terima ya. kasih. Halo Dokter Halo, Alvin. Zi, apa kabar? Aduh, apa kabar nih? Selamat pagi, Dok. Pagi-pagi Kinos. Sehat ya? Sehat-sehat. Alhamdulillah. Udah sering banget ngobrol sama Dokter Alvin. Nah, walaupun emang bukan kali pertama kita ngobrol sama Dokter Alvin, tapi bisa dibilang ya udah cukup lama lah kita nggak ketemu sama Dokter Alvin. Nah, kali ini kita dipertemukan lagi, tapi sayangnya masih dalam kondisi dan situasi yang sama, yaitu pandemi. Iya. Artinya ini pandemi berkepanjangan nih. Yap. Dan sekarang macam-macam isunya yang keluar nih, mulai dari ada Mutasi baru. lah. benar. Kemudian, nah sekarang yang kita lagi bahas ini tentang COVID-19 ketemu sama penyakit komorbid atau penyakit bawaan. Kalau udah ketemu kan jadinya komplikasi nih, Dok. Ya. Dan katanya kondisinya si pasien COVID-19 yang punya komorbid itu akan lebih parah kondisi fisiknya. Ini gimana sih kebenarannya dan data dari rumah sakit itu seperti apa sih? Mungkin banyak yang bertanya, apa sih sebenarnya penyakit komorbid Iya, itu? iya. Gitu ya. Jadi penyakit komorbid itu sebenarnya adalah penyakit yang menyertai. Ya. Apa nih penyakit yang menyertai? Jadi ketika saya sebagai dokter atau tenaga kesehatan yang lain mengobati seorang pasien, karena kita mengobati manusia, kita bukan mengobati penyakit sebenarnya satu persatu, tetapi kita mengobati satu manusia yang mungkin memiliki banyak penyakit. Dan kita tidak hanya bisa kita nggak boleh memfokuskan hanya satu penyakit saja. Nah, sama halnya dengan penyakit COVID-19 ini. Jadi ketika kita berhadapan dengan seorang pasien dengan COVID-19 yang juga memiliki penyakit komorbid atau penyerta yang lain, kita perlu memperhatikan penyakit penyerta yang lain. Kenapa? Karena gangguan di organ lain akan turut mempengaruhi satu tubuh si pasien. Gitu. Dan memang berdasarkan data beberapa laporan yang sudah terbit, terdapat banyak ternyata penyakit komorbid atau penyakit penyerta yang ada pada pasien COVID-19. Tetapi mungkin 3 yang paling utama itu adalah 1, tekanan darah tinggi, kedua adalah diabetes, dan ketiga adalah penyakit jantung. Kalau menurut Dokter Alvin yang mungkin sudah terjadi selama ini, gejala yang memperparah apabila seorang yang punya penyakit bawaan itu terkena COVID. Seseorang dengan penyakit komorbid memang perlu lebih was-was ya, lebih mawas diri. Kenapa? Pada dasarnya mereka memiliki resiko yang sama dengan populasi umum untuk tertular COVID-19, tetapi ketika sudah tertular, maka mereka memiliki resiko lebih tinggi untuk mengalami perburukan. Mengapa hal ini bisa terjadi? Kalau kita ambil salah satu contoh, misalkan tadi diabetes. Karena dibandingkan populasi orang normal tanpa diabetes, orang yang dengan diabetes itu jika gula darahnya tinggi, 1, dia mempengaruhi sistem imun. Sistem imunnya tidak bisa melawan virus dengan baik. Terus biasanya penyandang diabetes itu juga memiliki penyakit komplikasi diabetes. Ada jantung, ada ginjal. Jadi perawatannya memang cenderung lebih kompleks. Karena itu pasien-pasien COVID-19 dengan diabetes memang perlu perawatan yang lebih intensif, khususnya untuk penanganan gula darahnya. Harus Bahaya semakin lagi. galak kepada diri sendiri mungkin. Betul, ya, lebih Dok, tegas ya. lagi, lebih disiplin lagi ya. Iya, iya, Wah, iya. Ini banyak yang mau diobrolin, banyak Banyak yang mau ditanyain nih, Zi. banget, banyak banget. Jadi nanti kita akan sambung lagi obrolan kita dengan Dokter Alvin, spesialis penyakit dalam. Jangan kemana-mana, tetap di Metro Eye Care. Oke, sahabat Aker, kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol sama Dokter Alvin nih. Nah, Dok, gimana misalnya ada pasien yang sudah memiliki riwayat penyakit komorbid, kemudian sudah dinyatakan terinfeksi atau terpapar COVID-19, bagaimana penanganannya? Ya, jadi penanganan pasien COVID-19 dengan penyakit komorbid sebenarnya sangat individual. Jadi tergantung dari gejala yang ditunjukkan oleh pasien saat itu. Jadi apabila memang penderita COVID-19 yaitu orang tanpa gejala, tidak ada gejala sama sekali, sebenarnya obat-obatan penyakit komorbidnya bisa terus dilanjutkan, tetapi tentu dengan seizin dokter.
Tapi tentu pelayanannya, penanganannya berbeda untuk pasien COVID-19 dengan gejala berat, dengan gejala sesak nafas berat, gejala yang mengancam nyawa. Tentunya penanganan awalnya pasien itu harus segera dibawa ke rumah sakit karena pasien dengan sesak nafas berat perlu mendapatkan terapi suplementasi oksigen. Juga ada perubahan terapi untuk penyakit komorbidnya. Kita ambil satu contoh nih, misalkan diabetes. Pada gejala ringan atau tanpa gejala, obat-obatan diabetes sebelumnya bisa dilanjutkan. Tetapi umumnya pada pasien dengan gejala berat atau kritis, obat-obat diabetes itu harus di-stop dan kita ganti dengan insulin. Gitu. Jadi memang terapi pasien tersebut harus melihat kondisi pasien satu persatu dan juga jenis penyakit komorbid yang menyertai. Tapi dok, sebetulnya kenapa sih alasannya ketika ada virus COVID-19 ini, orang-orang yang sudah punya penyakit bawaan itu akan terserang jauh lebih parah gitu loh. Akhirnya si COVID itu seolah-olah menjadi virus yang ganas untuk mereka. Iya, jadi seseorang dengan penyakit komorbid biasanya memang sudah memiliki gangguan pada organ-organ di dalam tubuhnya. Misalkan jika diabetes gula darahnya tinggi, sistem pertahanan tubuhnya itu dia tidak bisa secara efektif melawan si COVID-nya. Itu satu. Terus kedua, pasien dengan sakit jantung, dengan adanya sumbatan di pembuluh darah jantungnya, ditambah lagi beban infeksi COVID, maka bisa menambah beban kerja jantungnya. Karena ketika kita ada infeksi, akan dihasilkan sitokin atau senyawa-senyawa kimia di dalam tubuh kita yang meningkatkan kerja jantung. Misalkan ada epinefrin, katekolamin, jadi jantungnya bekerjanya harus lebih cepat, padahal harus lebih keras jantungnya bekerja, padahal memang dia tidak kuat jantungnya dibandingkan dengan orang pada umumnya. Misalkan kurang lebih seperti itu. Hal-hal tersebutlah yang menyebabkan penanganan COVID pada pasien-pasien dengan komorbid memang menjadi lebih sulit karena selain memperhatikan aspek COVID-nya, kita juga harus memperhatikan penyakit komorbidnya. Jangan sampai pasiennya malah COVID-nya sebenarnya ringan, tetapi malah perburukannya karena penyakit-penyakit komorbidnya. Waduh, ini banyak sekali nih ya, Nos ya, ilmunya, dan pastinya untuk sahabat eye care semoga semakin bisa mawas diri gitu ya, lebih hati-hati terhadap kesehatan diri sendiri. Tapi apalagi nih, yang punya penyakit bawaan. Iya, ya betul, itu dia. Nah nih dok, sekarang yang lagi isu yang lagi hot-hotnya dibahas di media dan juga di masyarakat Indonesia adalah kedatangan vaksin. Ya kan? Kita sudah sampai dalam tahap kedatangan vaksin, bahkan sudah ada vaksin yang sudah teruji halal juga. Nah ini gimana nih untuk orang-orang dengan penyakit komorbid? Apakah boleh semuanya divaksin? Atau ada aturan khusus? Iya, jadi saat ini kita menghadapi sebuah virus baru, di mana kita baru kurang lebih mengenal virus itu 1 tahun lebih. Jadi memang kita dikejar untuk memproduksi sebuah vaksin. Karena ini sepertinya bisa menjadi solusi ya, gitu. Karena seperti perjuangan kita sulit sekali nih selama ini. Tetapi sayangnya memang produksi vaksin itu sebenarnya membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi 1 tahun itu bukanlah waktu yang ideal untuk membuat sebuah vaksin. Jadi datanya masih sangat kurang. Nah, jadi dari data yang sudah terkumpul, memang sayangnya ada beberapa subpopulasi atau kelompok-kelompok di masyarakat yang belum termasuk nih, terwakilkan di dalam penelitian-penelitian tersebut. Jadi penelitiannya belum banyak. Yaitu? Jadi atas dasar itu kita belum bisa merekomendasikan pada kelompok-kelompok itu ya. Jadi diantaranya, misalkan pasien dengan autoimun, sakit autoimun, pasien dengan penyakit jantung, pasien dengan gagal ginjal gitu. Bukan nggak boleh, tetapi karena memang kita belum ada datanya yang cukup banyak gitu. Jadi memang kita belum bisa merekomendasikan. Tetapi semoga karena penelitiannya masih ongoing, kita bisa mendapat informasi-informasi tambahan di masa depan ketika sudah ada hasilnya di masyarakat. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Dari awal kita harus mawas diri, menjaga kesehatan tubuh kita, dan menghindari faktor-faktor resiko penyakit metabolik. Gitu. Iya, benar banget tuh. Yang perlu kita ingat adalah ini dari tadi kita membahas pasien yang punya penyakit bawaan atau komorbid. Tapi jauh di luar itu semua, yang nggak punya penyakit komorbid pun jangan lupa untuk tetap fokus menjaga kesehatan gitu. Jangan sampai gara-gara fokusnya sama COVID-19, nanti amit-amit kena penyakit-penyakit bawaan. Aduh, jangan sampai deh ya. Terima kasih banyak nih Penting dokter, semuanya ya. ilmunya, informasinya. Sama-sama. Sehat selalu buat Dokter dokter, Alfi. sehat selalu buat kita semua dan juga sahabat Eka dimanapun Anda berada. Amin. Jadi kita udah diskusi banyak sekali ya Nos ya hari ini ya. Dari mulai tadi kita bahas mengenai pengobatan alternatif, ramuan-ramuan herbal dari Sinse, dan juga dari sudut pandang Dr. Alvin selaku spesialis penyakit dalam tentang bagaimana sih sudut pandang dari dunia medis mengenai orang-orang dengan bawaan penyakit komorbid beserta pencegahannya dan disiplin-disiplin apa saja yang harus kita terapkan ke diri sendiri. Semoga diskusi kita hari ini membawa banyak manfaat. Dan jangan cuma didengerin aja tapi harus diterapkan ke kehidupan sehari-hari ya. Betul. Ya, salah satu caranya untuk menjaga kesehatan dan terhindar dari berbagai macam penyakit adalah jangan lupa untuk selalu menyaksikan Metro Eye Care setiap hari Minggu jam 10 pagi dan mendapatkan informasi
informasi update tentang kesehatan di @metro.icare. Jangan lupa tuh. Yes, jadi kami berdua pamit undur diri dulu dan ingat selalu kalau sehat itu Mudah. Metro TV